Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Saudara Dirut PT Main ID beserta jajarannya, yang saya hormati Saudara Dirut PT Timah beserta jajarannya. Pertama, tentu kami ucapkan selamat atas pengemban tugas negara yang luar biasa menjadi Dirut PT Timah di tengah kondisi perusahaan yang tidak baik-baik saja, tapi saya yakin kita semua berjuang agar PT Timah bukan hanya baik, tetapi bisa kembali memberikan kontribusi yang besar bagi rakyat bangsa dan negara. Dari paparan tadi, saya kira ada catatan penting dan sudah direspon oleh teman-teman yang lain. Dalam catatan ini juga disampaikan bahwa cadangan timah Indonesia adalah sekarang ini sekitar 807.000 ton, Bapak, betul? Dan itu adalah artinya kurang lebih 17% cadangan global. Itu adalah suatu karunia yang besar seharusnya untuk bangsa ini, dan tentu saja kami mensupport ada perbaikan-perbaikan terhadap berbagai persoalan dan tata kelola di PT Timah itu sendiri. Saya mungkin hal lain sudah disampaikan oleh teman-teman yang lebih paham dan fasih terhadap persoalan korporasi. Saya ingin menyoroti kasus agar kita juga tidak dianggap bekerja tanpa mendengarkan suara mereka yang di luar sana, begitu. Contohnya adalah sanksi terhadap Hakim Eko Arianto yang memberikan putusan ringan terhadap terdakwa Harvey Muiz, dengan alasan terpidana berperilaku sopan di persidangan dan kepala keluarga, sehingga vonis dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan 12 tahun menjadi 6,5 tahun. Secara pribadi saya sangat sedih sih, Pak, ya. Kemudian dia dengan uang pengganti hanya 210 miliar. Padahal kasus ini bahkan menjadi sorotan dunia, menjadi salah satu kasus korupsi terbesar saya kira ya, dengan nilai yang cukup fantastis, 270 triliun begitu kalau saya tidak salah, begitu ya, dengan berbagai hitungan kerugian tentunya. Dalam kesempatan ini, karena saya juga live tadi sudah disampaikan, kemudian si hakimnya ini hanya sanksinya adalah dimutasi ya. Dan ini jelas tidak akan memberi efek jerak, karena segala persoalan yang dihadapi termasuk oleh PT Timah ketika kemudian masuk ke ranah pengadilan, namun sanksi tidak memberi efek jerak, tentu ini seperti main-main saja, begitu. Dan dalam kesempatan ini saya mendukung Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung rasanya untuk mereview sanksi, karena indikasi kuat terjadi suap di dalam putusan sidang ini. Sanksinya bukan mutasi dong seharusnya ya. Memang bukan wewenang Bapak. Saya cerita saja ini sebagai background kita. Seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya dan diproses indikasi suap terhadap putusan ringan tersebut. Mudah-mudahan kita sepakat ya Pak ya. Dan sisi positifnya adalah dari kasus tersebut ini saya beranjak pada isu kedua setelah saya mendesak dan MA mudah-mudahan segera bekerja, Komisi Yudisial juga nanti memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk pencopotan terhadap Hakim Eko Arianto. Dari apa yang terjadi di dalam persidangan kasus Timah tersebut, saya memberikan apresiasi terhadap saudara-saudara teman perjuangan di PT Timah, juga para pengusaha Timah yang akhirnya dari sidang tersebut mengajukan permohonan pengujian pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut para pemohon, ini Bapak mohon atensi sebagai Dirut dan juga Dirut Main ID, karena ini akan menjadi penting untuk semua industri pertahanan. Menurut para pemohon yang terdiri dari PT Timah dan juga beberapa pengusaha, bahwa pasal yang diuji dimaksud menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan negara yang kemudian merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi para pemohon, bertentangan dengan konstitusi.
Bunyi pasal 18-nya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. It's not fair. Padahal kalau para terpidana itu hanya mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi, dalam kasus korupsi yang menyangkut pertambangan, ada kerugian berupa lingkungan, ya, kerusakan dan sebagainya, lalu siapa yang akan menanggung? Misalnya di dalam kasus PT Timah ini dengan kerugian 271 triliun, kemudian diindikasi ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, yaitu kerusakan lingkungan hidup di wilayah IUP yang telah dihitung biaya pemulihan sebesar 271 triliun. Kalau si terdakwa hanya dikenai sanksi 210 miliar, sisanya siapa yang nanggung? PT Timah dan pengusaha timah yang lain begitu terhadap IUP tersebut. Sehingga tentu saja sekali lagi saya mengapresiasi dan memberikan dukungan agar permohonan kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan seluruhnya atau mengabulkannya dengan makna yang baru, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara berupa keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Terdakwa harus mengganti keseluruhannya. Caranya bagaimana urusan dia? Jangan dibebankan kepada orang yang sebetulnya justru mengalami kerugian dari tindak pidana korupsi tersebut. Nah, Bapak mohon ini menjadi atensi dan juga saya mohon jawabannya karena ini adalah sidang pada tanggal kalau saya tidak salah 24 April 2025. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada para pemohon, artinya termasuk PT Timah, untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan paling lambat harus diterima Mahkamah pada Rabu 7 Mei 2025. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan terhadap berkas perbaikan permohonan yang keren banget ini PT Timah. Saya apresiasi terhadap PT Timah, Pak Dirut Main ID. Sudah adakah perbaikan? Karena ini sudah habis tenggat waktunya. Saya tidak tahu dengan dalam pergantian RUPS kemarin, apakah ini menjadi satu bahasan yang penting, mohon nanti dijawab. Kemudian saya masuk ke persoalan berikutnya. Jadi tadi mohon judicial review di MK yang harus segera perbaikan 7 Mei sudah atau belum begitu. Kalau ini kemudian tidak diperbaiki oleh PT Timah, Pak Dirut yang baru ini, berarti ada sesuatu di dalam PT Timah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait sprindik Kejaksaan Agung. Dari kasus Timah dengan kerugian yang tadi kurang lebih 271 triliun, sebetulnya ada beberapa sprindik, itu ada 5 klaster Bapak. Sprint nomor 57 garing F.2 garing FD.2 garing 10 garing 2023 Junto nomor 86A garing F1.2 garing FD garing 10 2003 sprint nomor 11 garing F12 garing FD.2 garing 02 garing 2024 terdiri dari 5 klaster, 3 dalam proses. Yang dalam proses adalah sisa hasil pengolahan atau pengamanan aset. Ini juga barangkali saya tidak tahu Pak Dirut baru sudah terinfo atau belum. Yang sudah diproses kedua adalah tentang kerjasama smelter. Yang ketiga yang sedang diproses yang sudah diproses oleh Kejaksaan Agung adalah terkait RKAB. Ada 2 belum diproses. Saya mohon ini juga barangkali sudah mendapatkan informasi atau belum, yaitu soal pengelogaman terak. Pak Dirut PT Timah, mohon atensi, ada indikasi oknum-oknum di dalam PT Timah yang bermain tentang pengelogaman terak. Terak itu adalah sisa cairan, apa Pak? Sisa peleburan timah. Saya waktu itu di rapat sebelumnya ya Pak Dirut Main ID menganalogikan, karena saya orang Garut, ini dengan dodol yang diaduk di dalam wajan besar begitu. Nah itu ada lelehannya. Ini ada indikasi permainan, sisa peleburan pelelehannya itu digedein Pak jumlahnya. Nah ini kemudian saya dijual, tidak tahu dijualnya kemana. Ini juga saya kira penting menjadi catatan Komisi 6. Ini modus akal-akalan gini luar biasa.
memang cerdas-cerdas ya. Tetapi ini cerdas sekaligus culas menurut saya, karena ini merugikan perusahaan, merugikan negara. Mohon ini soal pengelogaman Terak, Bapak, nanti saya mohon jawabannya, bagaimana pemetaan dari PT Timah sendiri. Yang kedua adalah yang sedang dalam proses reklamasi pasca tambang. Ini juga menjadi penting seperti yang disampaikan di dalam pemaparan tadi Saudara Dirut, tentang reklamasi ini menjadi penting, dan saya masuk ke dalam isu reklamasi khususnya terkait wilayah tambang dari ex-Kobatin, PT Kobatin yang beroperasi dari tahun 1973 sampai 2013, artinya 40 tahun, yang awalnya dikuasai oleh perusahaan dari Australia lalu dialihkan ke Malaysia, menyisakan, mohon dikoreksi kalau data saya salah, sisa garap antara 41.501 hektar hingga 44.000 hektar, begitu. Nah, dana pasca tambang ex-Kobatin senilai 16,7 juta US dollar ada di Kementerian SDM, terakhir digunakan 2021, digunakan sebesar 52,12%, sehingga ada sisa 47,18% dengan nominal perkiraan 8,14 juta US dollar. Di dalamnya itu termasuk untuk reklamasi. Mohon informasi, karena jangan sampai ini kemudian karena saya mendapatkan catatan 23 Mei 2024, Kabid Pam Darat PT Timah mengatakan bahwa PT Timah mengambil alih izin usaha penambangan milik Kobatin dengan keputusan Menteri SDM meliputi wilayah Kinari, Pungguk, dan Marbuk, begitu. Saya tidak ingin kalaupun ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Kobatin, lalu biaya reklamasinya lagi-lagi dibebankan kepada PT Timah. Pak Dirut Main ID, Pak Dirut PT Timah yang berasal berlatar belakang TNI, saya kira ini juga menjadi penting untuk kita kejar, ya, sisa uang dari dana pasca tambang ex-Kobatin posisinya ada di mana. Mohon informasi, kami memberikan dukungan agar PT Timah dilibatkan di dalam penggunaan dana pasca tambang ex-Kobatin yang beroperasi selama 40 tahun, begitu. Dan kemudian saya kira yang terakhir ingin saya sampaikan adalah terkait tadi Bapak meminta dukungan regulasi, Bapak. Betul sekali, regulasi itu menjadi penting bagi payung hukum penguatan PT Timah. Sama dengan rapat kita ketika 14 Mei 2025, Bapak Dirut Main ID, saya memberikan dukungan dan mohon juga disampaikan mungkin kepada Presiden langsung, begitu. Saya tidak tahu sekarang siapa koordinatornya, waktu itu Marves ya, Kementerian Menko Marves, begitu, sekarang sudah tidak ada. Nah, ini siapa? Yaitu khususnya terkait Perpres tentang mineral kritis dan strategis, yang ini menjadi penting bagi perkembangan industri timah. Betul ya, Bapak yang dari PT Timah? Ini Perpres ini menjadi penting untuk acuan perbaikan tata kelola mineral kritis dan strategis khususnya timah. Selain itu juga tentu saja dalam forum ini saya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Kita berikan dukungan agar segera diterbitkan Perpres tentang mineral kritis dan strategis. Yang kedua adalah Pak Herman Hoiron, ini tadi kita berdiskusi terkait revisi atas Permendag nomor 33-M/Per/2015 tentang ketentuan yang mengatur timah murni batangan yang akan diekspor atau dijual di dalam negeri harus diperdagangkan melalui bursa timah. Mari kita evaluasi bersama, karena kebetulan saya ini periode ketiga di Komisi 6, Pak. Jadi betul seperti Pak Herman Hoiron katakan, Permendag ini dengan adanya bursa timah tersebut tidak memberikan keuntungan optimal kepada PT Timah dan artinya kepada negara. Sehingga apakah kita bisa memberikan masukan entah lewat Panja, entah FGD untuk adanya pembahasan terhadap Permendag nomor 33-M/Per 2015, bagaimana tata cara pengelolaan
dan perdagangan timah ini apakah memang harus melalui bursa timah? Apa kelebihan dan kekurangannya? Itulah beberapa catatan penting, mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi awal perjalanan di rut baru Pak Restu. Dua-duanya ini adalah prajurit penjaga negara, dan saya yakin antara di rut Mind ID dan di rut PT Timah tentu dengan perspektif yang bukan hanya keuntungan material semata, tapi persoalan pertambangan juga adalah persoalan keselamatan dan kedaulatan negara. Terima kasih, mohon maaf jika terlalu panjang.